Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min khalqihi alaihi salatu wa afdalut taslimi amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam menuntut ilmu sehingga kita sampai pada pertemuan yang ke-16 atau pertemuan yang terakhir dari termin 1 ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang sudah kita laksanakan dari belajar melalui virtual Zoom ini bisa menjadi pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat kelak, dijadikan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga belajarnya kita ini penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, agak hilang sinyalnya. Jadi semoga apa-apa yang kita ambil dari ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kedepankan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menuntut ilmu diniatkan yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri-diri kita semua. Kita menuntut ilmu bukan untuk memperdebat atau mendebatkan para alim ulama atau memperdebatkan masalah agama, tidak. Kita juga menuntut ilmu bukan supaya dikatakan seseorang alim, tapi kita menuntut ilmu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari diri-diri kita. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Fajr bagian kedua, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 16. Dan insyaallah di pembahasan malam ini kita akan sama-sama membahas tentang tafsiran dari ayat 17 sampai ayat terakhir dari surat Al-Fajr ini. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir ya di ayat 15-16 kita sudah membahas tentang ya pola pikirnya orang-orang kafir. Ya, kita sudah bahas. Jadi ayat 15-16 berisi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pola pikirnya orang kafir. Bagaimana pola pikirnya orang kafir? Pola pikirnya orang kafir itu mereka berpikir ketika seseorang diberikan kenikmatan-kenikmatan maka tandanya ia sedang dimuliakan. Sementara ketika dia ada seseorang yang diberikan musibah, cobaan, maka itu tandanya dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak seperti ini, ya. Seorang muslim ketika diberikan kenikmatan, maka dia bersyukur. Ketika diberikan musibah, maka dia bersabar. Jadi tolak ukur ya atau barometer kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dari banyaknya nikmat yang diberikan kepada seorang hamba, atau bukan banyaknya musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jelas adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa ketika diberikan kenikmatan dia akan banyak bersyukur, ketika diberikan musibah dia akan banyak bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepada dia. Ya, dan kita jangan lupa juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, karena dengan adanya ujian ini Allah akan melihat mana hamba-hambanya yang putus asa, mana hamba-hambanya yang mau bersabar atas ujian yang Allah berikan ini. Jadi ini penjelasan terakhir kita terkait dari ayat 15 dan 16. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas ayat berikutnya, ayat 17, yang mana dari ayat 17 ini
Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang sifat-sifatnya orang-orang kafir. Ya. Di ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Kalla bal la tukrimunal yatim." Kata Allah sekali-kali tidak. Ya bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ya. Dan ini adalah bantahan. Jadi Allah membantah cara berpikirnya orang kafir bahwasanya kalau kaya dimuliakan sementara orang-orang anak-anak yatim yang miskin dihinakan. Ya. Jadi ini Allah ingin membantah cara berpikirnya orang-orang kafir yang mana mereka berpikir seseorang yang kaya itu dimuliakan sementara yang miskin dihinakan. Ya. Karena harta ukuran kemuliaan, karena di mata mereka harta itu adalah ukuran kehinaan dan kemuliaan pada diri seseorang. Sampai-sampai mereka tidak mau memuliakan anak yatim. Kenapa? Karena mereka miskin, karena mereka bukan orang-orang yang Allah berikan kekayaan. Oke, berpikirnya orang-orang kafir. Jadi ini sifat yang pertama dari orang kafir yang Allah ceritakan dalam surat ini. Mereka tidak memuliakan anak-anak yatim. Padahal ya di pembahasan surat-surat sebelumnya kita sudah seringkali mendapati ayat yang menjelaskan tentang pentingnya untuk memuliakan anak yatim. Tidak boleh kita menghardik anak yatim. Dari mulai surat Al-Ma'un kita sudah membahas, lalu pembahasan dalam surat Al-Balad juga kita sudah membahas tentang perihal anak yatim ini. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahadduna 'ala ta'amil miskin." Ya, dan kamu tidak saling memberikan makan kepada orang miskin. Ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sifatnya orang-orang kafir. Yang pertama tidak memuliakan anak yatim, ya. Yang kedua, mereka tidak mau saling berikan makan kepada orang miskin. Jadi demikianlah keadaan orang kafir. Tidak ada keinginan untuk saling memotivasi agar memberi makan fakir miskin. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang malas. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, jadi penjelasan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita tentang keadaan orang kafir, mana mereka tidak memiliki keinginan, ya, tidak memiliki keinginan untuk memotivasi diri mereka agar saling memberi makan kepada orang miskin. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, ya Allah kembali menceritakan tentang sifat orang kafir, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Ya. Wa ta'kuluna turas, dan kamu memakan ya harta warisan dengan cara mencampur baurkan. Jadi orang-orang kafir ini ya, mereka memakan harta itu campur baur. Artinya campur baur itu dicampurkan antara yang halal dan haram. Ya, maka penjelasan para mufassirin, para ulama tafsir tentang ayat ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, yaitu mereka sering sekali ya tidak mau memperhatikan bagaimana cara mendapatkan harta. Yang penting di otak mereka hanya uang banyak, harta banyak, tetapi apa tidak memperhatikan apakah ini halal, apakah ini haram. Ya. Di sini disebutkan ya, Al-Imam Ibnu Az-Zaid berkata, "Al-aqlul lamul ladzi ya'kulu kulla syai'in yajiduh, la yas'alu anhu ahalalun huwa am haram, wa ya'kulu alladzi lahu wa li ghairi." Jadi makna dari aklal lama yaitu mereka memakan segala sesuatu yang mereka dapatkan tanpa mereka bertanya apakah ini halal, apakah ini haram. Ya. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Maka seorang muslim tidak seperti itu. Seorang muslim ya harus bisa membedakan, harus bisa mengidentifikasi ya harta kita yang kita dapatkan itu dari jalur yang haram atau yang halal, karena seorang muslim itu mengimani akan adanya hari hisab, yaumul hisab, hari pembalasan. Yang mana di hari pembalasan tersebut semua harta benda kita pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadisnya, tidak akan bergerak kaki seorang muslim ya, kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, ya, pada yaumul hisab nanti, kecuali dia telah ditanya dengan 4 perkara. Di antaranya apa? Akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan? Ya, untuk apa dia gunakan? Jadi perkara harta ini bagi seorang muslim sangat-sangatlah penting sekali. Ya, harus memilah-milih mana harta yang halal, mana harta yang haram. Ya, tidak seperti keadaan orang-orang kafir yang mana mereka tidak peduli dengan
hal-hal seperti ini. Yang penting apa? Yang penting mereka menerima uang yang banyak, harta yang banyak, mau diambil dari yang halal maupun yang haram, mereka tidak memperdulikan hal ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dari ayat yang ke-19 ini. Ya. Kemudian di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Sifat yang berikutnya yang Allah ceritakan tentang sifat-sifatnya orang kafir, mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dan inilah adalah sifat umumnya orang-orang kafir. Ya. Dan demikian juga sifat mencintai harta, ya memang sudah menjadi fitrah manusia. Akan tetapi seorang muslim ya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencintai harta dengan berlebihan. Ya. Kita tidak bisa pungkiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Jadi manusia itu dihiasi atau diberikan syahwat, diberikan syahwat apa? Tamak kepada, suka kepada yang namanya harta, wanita, kedudukan, ya, emas, perak, binatang ternak dan lain-lain. Ini semua adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tetapi seorang muslim harus bisa memanage ya syahwatnya ini. Tidak boleh kita mencintai harta berlebih-lebihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadisnya mengatakan, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir. Ya, dari sini saja sudah jelas sekali. Ya, orang-orang kafir kita lihat banyak mengumpulkan harta-harta mereka. Ya, karena memang ini sifatnya mereka. Mencintai harta, dan memang dunia ini pada dasarnya adalah surga bagi mereka. Ya. Bagi orang mukmin tidak. Dunia ini adalah penjara. Artinya penjara kita dituntut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut untuk berlelah-lelah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di dalam tafsiran surat Al-Balad juga, ya, ketika Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika didatangi oleh seseorang dari Khurasan, dia ingin bertanya, kapan engkau bisa menikmati nikmatnya istirahat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ketika engkau meletakkan menginjakan kakimu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya la rahata illa fil jannah, tidak ada ya waktu istirahat bagi seorang mukmin kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di ayat ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifatnya orang kafir, yaitu mereka apa? Mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Ya, di ayat yang ke-21 ini sampai di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan ya tentang ancaman bagi mereka-mereka, ya bagi orang-orang kafir yang tadi memiliki sifat-sifat seperti ini. Tentu bukan orang kafir saja, di sini Allah juga ingin mengingatkan kita sebagai seorang muslim, seorang yang mengaku mukmin, agar kita tidak menjadi seperti apa yang Allah ceritakan. Maka seorang mukmin ya, seorang mukmin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memuliakan anak yatim. Seorang yang mengaku mukmin, maka dia akan saling berbagi, yang memberikan makan kepada fakir miskin. Seorang mukmin maka dia akan memilah-milih hartanya. Ya. Tidak asal ambil saja. Dia hanya akan mengambil harta dari sesuatu yang halal. Ya. Tidak akan mengambil harta dari sesuatu yang haram. Lalu apa? Seorang mukmin juga tidak mencintai harta dengan berlebih-lebihan. Ya, kita boleh ya berusaha untuk menggapai harta yang banyak. Ya. Karena dengan harta juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, saling berbagi dan yang lain-lainnya. Tetapi kecintaan kita kepada harta tidak boleh berlebih-lebihan. Kecintaan kita kepada dunia tidak boleh berlebih-lebihan.
Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia adalah sebagai tujuan besar kami. Ya, perbanyak doa ini agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mencintai harta, tidak tamak dalam mencari harta, tidak mencintai dunia dengan berlebih-lebihan. Ya. Bibi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam ayat 21. Di ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan gambaran tentang ancaman bagi mereka ya yang memiliki sifat-sifat yang tadi telah disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-21, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. Wajah rabbuka, di ayat yang ke-22 Allah katakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Lalu datanglah Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala wal malaku saffan saffa. Sedang ketika itu malaikat berbaris-baris. Artinya apa? Dari ayat ini para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika melaksanakan persidangan pada hari kiamat kelak. Ya. Dan kejadian ini terjadi setelah semua manusia berkumpul di padang mahsyar, ibu-ibu. Di bawah matahari yang berjarak hanya 1 mil dari kepala kita nantinya. Ya. Betapa mengerikannya hari tersebut. Oleh karenanya, perbanyaklah amal soleh. Mari kita memperbanyak amal soleh. Agar apa? Pada yaumul hisab, ya, pada ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, bayangkan matahari hanya berjarak 1 mil dari kepala kita. Sekarang saja yang jaraknya mungkin ribuan mil, rasa panasnya itu sudah sangat terasa sekali. Bagaimana jika hanya berjarak 1 mil saja dari kepala kita? Ya. Oleh karenanya, mari perbanyak amal soleh agar kita mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari ayat ke-21 dan 22. Jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin yang memberikan kabar kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah akan datang ya untuk apa? Melaksanakan persidangan. Dan persidangan ini Ibu sekalian akan ditegakkan kapan? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat uzma. Syafaat uzma itu adalah syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada hari kiamat nanti banyak orang yang datang kepada para nabi meminta syafaat, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa. Tetapi tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali siapa? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat uzma, syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian di ayat yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala ya berfirman waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia tersadar. Tetapi apa? Rasa sadarnya mereka itu tidak akan berguna lagi ketika itu. Ya. Ketika padang mahsyar, ketika hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada mereka, pada orang-orang kafir ini neraka jahanam. Dan seketika itu orang-orang kafir ini akan sadar, dalam artian sadar kalau mereka telah berbuat dosa. Ya, akan tetapi apa? Rasa sadar mereka tidak lagi berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu sudah pada hari persidangan. Artinya pada hari pembalasan tugas kita beramal di dunia ini sudah selesai, tinggal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melakukan persidangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfi zimam. Iya. Yawma idzin laha sab'una alfi zamamin. Jadi pada hari kiamat nanti Jahannam itu akan didatangkan dan dia mempunyai 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zamamin sab'una alfin malaha alfin malaha. Ya. Dan setiap tali kekang itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya. Bisa kita bayangkan betapa besarnya neraka Jahannam. Wala'iyadzubillah. Mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak meminta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari neraka Jahannam ini. Ya, sangat ngeri sekali Ibu sekalian. Disebutkan dalam hadis tadi, api neraka memiliki 70.000 tali kekang. Yang setiap tali kekangnya itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Ya. Maka hadis ini menunjukkan neraka Jahannam itu apa? Sangat-sangat besar sekali. Sampai-sampai mungkin membutuhkan berapa? 70.000 tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti ada berapa malaikat? Ada 4,9 miliar malaikat yang menarik tali kekangan neraka Jahannam. Wala'iyadzubillah. Ya. Bahkan ketika hari kiamat nanti, ibu-ibu sekalian, neraka Jahannam itu akan terus meminta. Meminta apa? Meminta agar ditambahkan lagi penghuninya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya, ibu-ibu bisa baca Al-Quran surat Qaf. Di situ bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat, ibu-ibu sekalian. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Pada hari di mana kami berkata, jadi Allah berkata kepada neraka Jahannam, "Apakah sudah penuh?" Ketika Allah bertanya, apakah neraka Jahannam sudah penuh? Lalu apa? Apa yang neraka Jahannam katakan? Hal mim mazid, ada lagi nggak tambahan? Jadi terus neraka Jahannam ini meminta tambahan untuk menghuni neraka Jahannam tersebut. Waliyadzubillah. Ya, ini adalah pelajaran bagi kita semua agar terus menerus beramal soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pembahasan dari ayat yang ke-20, 23. Kemudian di ayat yang ke-24 Allah katakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi pada hari itu nanti orang-orang ini akan berkata, ya laitani, alangkah kiranya qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya, alangkah kiranya dahulu itu aku mengerjakan kebaikan untukku ini. Ya. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang tersebut akan menyesal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang tafsiran ayat ini, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yandimu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan wa yawaddu law kana izdada min at-ta'at in kana ta'i'an. Maksudnya ya, orang-orang pada hari itu akan berkata, seandainya saya bisa berbuat kebaikan. Ya, maksudnya apa dari ayat ini? Mereka itu menyesal. Menyesal seraya mengatakan, seandainya dulu aku bisa berbuat kebaikan. Ini penyesalannya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Orang-orang mukmin juga menyesal. Apa penyesalan mereka? Sekiranya aku dulu bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya. Jadi pada hari kiamat nanti, ibu-ibu sekalian, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir, mereka semua akan menyesal akan apa yang telah mereka perbuat. Bahkan mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan, diberikan kesempatan lagi oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bisa beramal soleh. Ya, tetapi apa? Tidak bisa lagi. Ya, karena itu sudah hari akhir, hari di mana waktu persidangan terjadi. Ya, pembalasan dari apa-apa yang telah kita kerjakan di dunia ini.
Kemudian di ayat yang berikutnya Allah katakan فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengadab dengan seadil-adilnya, ya. Allah akan mengadab dengan seadil-adilnya. Orang-orang kafir jelas karena mereka tidak mau bersyahadat, langsung mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Orang-orang mukmin yang memiliki dosa besar, mereka pun akan diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bersih dosa-dosanya, lalu Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan wala yuthiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat, ya, dengan belenggu-belenggu di neraka jahanam tadi seperti ikatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Jadi dari kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sanggup menerima pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh ya As-Sam'ani di dalam tafsirnya, la yu'adzabu ahadun fid dunya bimithli ma yu'adzabahu Allah fil akhirah. Tidak ada seseorang pun di dunia yang menyiksa seperti siksaannya Allah di akhirat nanti. Artinya sangat-sangat pedih sekali siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa niyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di ayat yang ke-27, ya tadi dari ayat yang ke berapa? Dari ayat yang ke-21 ya sampai ayat yang ke-26 ini menceritakan tentang perihalnya orang-orang kafir. Ya. Allah perlihatkan kepada mereka apa? Neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Kalau dimulai dari ayat yang ke-27, maka Allah bercerita tentang keadaannya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai ya jiwa-jiwa yang tenang. An-nafsu al-mutmainnah artinya apa? Jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yaitu yang tenang dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala beserta hari pembalasannya. Orang-orang yang beriman, ya, ketika hari pembalasan nanti mereka akan merasa tenang. Kenapa? Karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin tentang dengan pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Ya. Kemudian setelah Allah memanggil orang-orang beriman dengan panggilan yang indah sekali, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu Allah menyerukan kepada mereka apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridha, mardiyah, dan diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa nahar." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan juga sungai-sungai. Ya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang hal ini diucapkan oleh malaikat kepada ruh orang yang beriman tatkala itu, ya, dan meninggal dunia dengan memberikan kabar gembira tentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ke-29, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadkhuli fi ibadi." Ya, maka masuklah, ya, fadkhuli fi ibadi. Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, maksudnya apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada manusia-manusia yang beriman, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hambaku yang saleh. Ini yang sebagaimana ya dijelaskan oleh para ulama. Dan ini adalah kabar gembira bagi para penghuni surga. Bahwasanya apa? Dia tidak masuk sendirian gitu. Jadi banyak nanti ketika kita, ya, jiwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang soleh di surga kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat terakhir apa? Allah katakan, "Wadkhuli jannati." Ya. Setelah Allah menyuruh kita untuk bergabung dengan golongan hamba-hambanya yang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyuruh kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wadkhuli jannati." Dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana indahnya, ya, percakapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang mukmin. Ya, tentu kita semua berharap mendapat ucapan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka perbanyaklah beramal soleh. Ya. Mari kita memperbanyak amal-amal soleh. Dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan soleh kita yang kita perbuat di dunia ini. Ya, jadi ini ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pembahasan dari tafsir surat Al-Fajr bagian 2, yang intinya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang halnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang kafir. Juga Allah menceritakan tentang ancaman bagi orang-orang kafir yang memiliki sifat-sifat seperti tadi. Ya. Lalu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang halnya orang-orang mukmin ketika di hari kiamat nanti, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memulai dengan panggilan yang indah sekali, ya, dan ujungnya apa? Diberikan bayaran surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hadza ma aqulu lakum, ya, ini mungkin ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi. Fa astaghfirullah li wa lakum. Baik, saya persilahkan